Halo semuanya, kembali lagi di channel Sun Cinema. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Jet Li yang berjudul Fearless, di mana film ini berkisah tentang kehidupan seorang legenda master kungfu, Huo Yuanjia. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Huo Yuanjia adalah bocah berusia 10 tahun. Ia merupakan putra dari master bela diri bernama Andy. Namun Master Andy tidak pernah mengizinkan Huo mengikuti pelatihan kungfu karena khawatir dengan asma yang diderita putranya. Akan tetapi minatnya pada kungfu tak pernah surut, di mana Huo sering menyelinap ke kelas ayahnya untuk mempelajari dasar-dasar kungfu. Huo memiliki sahabat karib bernama Jin Sun yang kerap mengerjakan semua PR kaligrafinya, sehingga Huo dapat fokus dalam berlatih kungfu. Pada suatu hari, Huo sangat bersemangat karena sang ayah sebentar lagi akan menjadi ahli kungfu terbaik di kota Tianjin, di mana ayahnya akan bertarung melawan Master Zhao, dan dia sangat yakin kemenangan akan berada di tangan ayahnya. Dalam pertandingan itu sendiri, Master Andy berhasil mengungguli Zhao. Namun karena kebaikan hatinya, ia mengurungkan pukulan terakhirnya. Hal itu dimanfaatkan oleh Zhao untuk memenangkan pertandingan dengan cara tidak terhormat. Kekalahan itu benar-benar membuat Huo sangat sedih. Di tengah-tengah kesedihannya, putra Master Zhao datang untuk menghinanya dan mengatakan jika perguruan kungfu Huo akan segera tamat. Tak terima dengan hinaan itu, Huo pun menantangnya berduel. Namun ia justru dikalahkan dengan sangat mudah. Pada saat itu, ia bersumpah untuk mengembalikan nama keluarganya dan menjadi seniman bela diri terbaik di Tianjin. Dengan bantuan Jin Sun, ia pergi ke perpustakaan ayahnya dan mencuri bukunya tentang seni bela diri. Kemudian dengan menggunakan buku itu, ia berlatih siang dan malam tanpa istirahat. Pada akhirnya, ia kembali menantang Zhao bertarung. Zhao menerima tantangan itu, namun kali ini Huo berhasil membalaskan kekalahannya di tempo hari. Beberapa tahun kemudian, Huo telah tumbuh menjadi lebih baik dalam seni bela diri. Ayahnya sudah lama meninggal, bersama juga dengan istrinya yang meninggalkannya dengan seorang putri. Huo kerap memanjakannya, karena ia adalah kegembiraan dan juga kebanggaannya dalam hidup. Ia kini sudah menjadi ahli dalam bela diri dan mampu mengalahkan banyak lawan-lawannya. Hingga pada akhirnya ia kembali berhadapan dengan Zhao, dan lagi-lagi ia mampu mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Seiring berjalannya waktu, Huo telah mengumpulkan banyak penggemar dan pengikut selama bertahun-tahun. Namun perjalanannya, ia mengembangkan prinsip kebanggaan dan mulai melupakan prinsip ayahnya. Ia kerap minum-minum dan berpesta sepanjang waktu dan membiarkan muridnya lebih fokus bersenang-senang daripada berlatih. Hari-harinya selalu diisi dengan pesta dan mabuk-mabukan, sehingga ia lupa pulang ke rumah menemui putrinya. Suatu malam, Huo menemui sahabatnya Jin Sun yang kini telah menjadi pengusaha kaya dan pemilik restoran terkenal. Seperti biasa, Huo minum tengah malam dan mentraktir semua pengikutnya dengan makanan tak terbatas. Asisten Jin Sun mengingatkannya bahwa Huo belum membayar tagihan yang telah menumpuk. Malam itu Jin Sun mencoba menasehati Huo. Jin Sun tahu bahwa murid-murid Huo hanya menyukainya karena ia telah mentraktir makanan dan minuman gratis. Ia ingin Huo berhati-hati dengan kebiasaannya itu, tetapi Huo justru berpikir bahwa Jin Sun telah berubah menjadi orang yang pelit. Keesokan harinya, Huo bertemu dengan saingan terbesarnya, yaitu Master Qin. Qin adalah satu-satunya orang yang belum bertarung dengan Huo. Mereka terlibat pertengkaran kecil yang melukai harga diri Huo. Huo lantas melampiaskan kemarahannya pada murid-muridnya dengan memukuli mereka saat sedang berlatih. Di malam hari, salah seorang muridnya harus dibawa dengan menggunakan tandu. Ternyata Qin telah memukulinya karena suatu alasan. Dipenuhi dengan amarah, Huo mendatangi Qin di restoran Jin Sun, di mana Qin dan keluarganya sedang merayakan hari ulang tahunnya. Qin memintanya untuk mengesampingkan persaingan mereka untuk malam itu, karena ia sedang tidak ingin bertarung. Tetapi Huo tidak ingin mundur. Jin Sun juga mencoba untuk menghentikannya, tetapi ia justru mendapatkan hinaan. Dalam kemarahannya, Huo memutuskan persahabatan mereka seumur hidup. Pertarungan pun terjadi. Semua orang keluar dari restoran demi keselamatan mereka masing-masing.
hingga pada akhirnya Huo mendaratkan pukulan pamungkasnya yang menyebabkan Qin mati seketika. Akan tetapi, kemenangan itu harus dibayar mahal karena pengikut Qin telah membunuh ibu dan putrinya sebagai balas dendam padanya. Huo akhirnya mengetahui fakta bahwa muridnya dipukuli oleh Qin karena telah menghina istrinya. Qin tidak memukulinya karena dendam, tapi karena untuk menjaga kehormatan istrinya. Dipenuhi dengan rasa bersalah, penyesalan, dan kesedihan, Huo hampir sudah tidak memiliki gairah untuk tetap hidup. Ia menaiki kapal dan berbaring di sudut. Ia pergi kemanapun kapal membawanya. Selama 6 bulan ia menggelandang di jalanan. Dan ketika Huo sudah memiliki cukup tenaga, ia hendak menenggelamkan dirinya, tetapi diselamatkan oleh sekelompok orang yang berada di tepi sungai. Mereka kemudian membawanya ke desa mereka dan merawatnya dengan sangat baik. Tetapi setelah mendapatkan kesadaran, Huo masih mengalami depresi dan tidak berbicara dengan siapapun. Seorang wanita buta bernama Moon yang merawatnya merasa khawatir karena Huo tidak pernah bangun dari tidurnya. Namun neneknya yang berpengalaman yakin bahwa Huo akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Di suatu hari, Moon meraba rambut Huo dan menawarkan untuk memotongnya. Ia berjalan untuk pertama kalinya dan pergi ke sungai bersama Moon, di mana Moon membantunya memotong rambutnya. Mulai hari itu, ia sudah mulai akrab dengan warga di sana. Ia membantu mereka memasak, bertani, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Perasaan cintanya pada Moon juga sudah mulai tumbuh. Pada suatu hari, seorang anak dari desa mereka ditemukan mencuri seekor sapi dari desa tetangga. Nenek dan Moon memohon pengampunan dari pimpinan desa itu. Tetapi menurut tradisi mereka, seseorang yang melakukan kesalahan harus dipukuli sampai rupanya habis. Huo akhirnya berbicara mewakili desa dan menawarkan diri untuk menerima pukulan di tempat anak itu. Namun untuk orang dewasa hukumannya sedikit berbeda, di mana Huo harus bertarung melawan pimpinan desa itu. Meskipun Huo dapat menghabisinya dalam waktu singkat, ia tidak menggunakan kemampuannya untuk menyakiti siapapun lagi. Ia bahkan tidak melawan saat dipukul. Tetapi setelah mendapat motivasi dari nenek, ia mulai menghindari serangan. Dupa pada akhirnya terbakar habis. Pimpinan desa pun menerima kekalahannya dan memuji Huo. Keesokan harinya, Huo, Moon, dan anak-anak di desa berkumpul di sebuah lapangan. Anak-anak ingin belajar kungfu dari Huo, tetapi ia menolak untuk mengajari mereka karena ia tidak ingin kedamaian desa rusak karena sebuah konflik. Di suatu hari, Moon pergi untuk melihat makam orang tuanya. Ini mengingatkan Huo pada orang tua dan putrinya yang ia tinggalkan setelah kematian mereka. Sekarang ia dalam kondisi mental yang lebih baik. Ia ingin pulang ke rumah untuk mengunjungi kuburan mereka. Huo berjanji pada Moon untuk kembali secepat mungkin dan memintanya untuk menunggu. Di scan berikutnya kita melihat Huo telah memasuki kota asalnya Tianjin, yang sekarang telah menjadi tempat yang sangat berbeda, di mana setelah jatuhnya dinasti Qing, beberapa negara kuat menyerang dan menjajah Cina. Hal ini menyebabkan beberapa penduduk asing tinggal di Tianjin yang mempengaruhi budaya mereka. Setelah itu, Huo pergi ke makam keluarganya dan meminta maaf kepada ayahnya. Ia akhirnya mengerti mengapa ayahnya tidak mendaratkan pukulan itu bertahun-tahun lalu, ketika ia bisa memenangkan gelar sebagai petarung terbaik. Setelah itu, ia pergi meminta maaf kepada keluarga Qin. Di saat Huo berkeliling di sekitar kota, ia melihat seorang pegulat bernama Hercules O'Brien yang menantang orang-orang Cina dalam sebuah pertarungan. Guna melestarikan budaya Cina, ia ingin menantangnya, tetapi ia membutuhkan sejumlah uang untuk melakukan itu. Maka dari itu, ia pergi ke tempat Jinsun dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Pada awalnya, Jinsun menolak untuk memberinya uang. Namun ketika ia mengetahui tujuan Huo sebenarnya, ia langsung menyuruh asistennya untuk menyerahkan uang tersebut. Singkat cerita, hari pertarungan Huo melawan Hercules telah tiba. Sebelum pertandingan dimulai, Huo meminta agar ia dan Hercules dapat bertarung dengan terhormat dan sopan. Di saat pertandingan semakin intens, Huo menyelamatkan lawannya yang nyaris tertusuk paku di sisi ring. Sebagai olahragawan yang sportif, Hercules menerima kekalahannya dan menjadikan Huo sebagai pemenangnya. Berita kemenangan itu menyebar dengan begitu cepat ke seantero negeri. Singkat cerita, Huo dan Jinsun bertemu di Shanghai dan berencana membentuk asosiasi atletik Jinwu, tempat di mana mereka akan mengajari siswa Tiongkok seni bela diri kungfu, sehingga dapat tetap melestarikan budaya leluhur mereka.
Sementara itu, sekelompok pejabat asing tidak menyukai popularitas Wu yang semakin meningkat di kalangan publik Tiongkok. Mereka khawatir bahwa kemenangannya dapat memicu sentimen anti-asing di antara orang-orang Cina. Maka dari itu, untuk memastikan ia kalah dalam pertandingan berikutnya, mereka mengusulkan pertandingan antara Wu melawan 4 juara dunia secara berurutan dalam satu hari. Perwakilan dari Jepang bernama Tuan Mita berjanji untuk mengakhiri Wu sekali dan untuk selamanya. Di sisi lainnya, Wu menyadari ini merupakan taktik untuk membuatnya kalah, namun ia tetap setuju untuk tetap ambil bagian. Sehari sebelum pertarungan dimulai, Wu bertemu saingannya, juara Jepang bernama Tanaka. Mereka berbicara sambil minum teh dan berteman satu sama lain. Tanaka adalah olahragawan yang adil dan terhormat seperti Wu. Akhirnya pertandingan besar itu telah tiba. Wu terlebih dahulu melawan 3 orang petarung, namun itu bukanlah hal yang sulit baginya. Pertandingan sesungguhnya barulah dimulai saat Wu melawan Tanaka. Sebelum itu Tanaka meminta maaf atas pertandingan yang tidak adil. Wu lantas menjawabnya tidak apa-apa dan pertandingan pun dimulai. Ronde pertama berakhir dengan hasil imbang. Saat beristirahat, Wu meminum teh yang telah diracuni oleh Tuan Mita. Ronde kedua pun dimulai, dan Wu mulai merasakan efek dari racun tersebut. Tanaka menuntut agar pertandingan dihentikan demi keselamatan petarung. Namun Wu tetap ingin melanjutkan pertandingan karena racun itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan sebentar lagi ia akan mati. Meskipun dalam keadaan sekarat, Wu melepaskan pukulan pamungkasnya, namun ia menahan pukulannya kali ini, belajar dari kesalahannya di masa lalu. Setelah itu ia pun ambruk. Tanaka pun menyatakan Wu sebagai pemenang, mengetahui bahwa ia telah menahan pukulannya dengan sengaja. Pada akhirnya Wu jatuh meninggal di pelukan teman-temannya. Di akhir film, arwah Wu mencapai lapangan di luar rumah Moon. Moon berlari ke arahnya merasakan kehadirannya meskipun ia buta. Film pun selesai. Sekian saja untuk video hari ini, semoga dapat menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.